selanjutnya yaitu untuk teori-teori belajar matematika. Teori-teori belajar matematika pada pembelajaran matematika di SD itu ada beberapa ahli yang menyampaikan pendapatnya, ya. Yang pertama ada teori dari Brunner. Brunner itu menyatakan bahwa pembelajaran matematika pada seorang siswa itu terbagi dalam 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu tahapan inaktif atau tahap kegiatan. Nah, pada tahap ini siswa itu masih dalam gerak refleks atau coba-coba. Nah, jadi dia belum bisa mengoperasionalkan objeknya. Dia masih pada tahap awal, yaitu tahap sensori motoriknya, ya. Kemudian pada tahap ikonik atau tahap gambar, itu siswa itu dapat membayangkan, mengabstrakkan dalam pikirannya. Kalau tadi kan tahap inaktif itu masih tahap awal, ya, gerak refleks, mencoba-coba. Nah, itu perlu sebuah objek untuk memancing atau merangsang sensori motoriknya. Kemudian pada tahap ikonik itu siswa sudah bisa membayangkan kembali tanpa harus ada objeknya. Kemudian tahap simbolik. Nah, tahap simbolik ini siswa dapat mengutarakan bayangannya, ya, ke dalam simbol matematika. Apabila ia berjumpa dengan simbol-simbol tertentu, nah maka bayangan yang telah ditandainya itu akan muncul kembali, ya, akan terrekol. Nah, pada tahap ini si siswa itu sudah mampu memahami dan menjelaskan dengan menggunakan bahasanya. Ini setingkat dengan operasi konkret, ya, dan tahap formal dari Peirce. Nah, contohnya nih, misal dalam menjelaskan operasi hitung penjumlahan pada anak. Untuk menjelaskan 2 tambah 3 itu kan bisa diawali dengan sebuah model konkret atau menggunakan alat peraga, ya, menggunakan benda-benda sekitar, benda lingkungan, bisa dengan kelereng, terus bola, ya. Misal tadi 2 tambah 3, kita misalkan 2 buah kelereng ditambah 3 kelereng. Nah, kemudian akan digabungkan menjadi 5 kelereng. Itu menggunakan benda konkret. Kemudian tahap yang kedua, tahap gambar bayangan, ya. Itu bisa hanya memberikan gambar lingkaran-lingkaran yang kita berikan gambaran sebagai kelereng, atau bisa diberikan gambar dan juga lambangnya. Kemudian tahap yang ketiga itu dengan simbol. Ya, simbol itu bisa menggunakan angka. Angka itu sebenarnya simbol yang telah berlaku universal, ya.
kesepakatan secara universal angka itu. Itu simbol dari 2, 3, simbol dari 1, 2, 3. Itu hanya kesepakatan secara universal. Kemudian teori belajar dari Dennis itu terdapat 6 tahapan. Karena Dennis memandang matematika sebagai pelajaran yang terstruktur, klasifikasi dan relasi-relasinya ya, itu sangat terstruktur. Dia percaya bahwa konsep matematika itu akan dapat dipahami dengan baik apabila matematika itu disajikan secara konkret ya dan beragam. Tahapan yang pertama ya, yang dibagi oleh si Dennis itu yang pertama bermain bebas. Pada tahap ini siswa diberikan keleluasaan untuk bermain dengan menggunakan benda-benda konkret ya, dengan lingkungan sekitarnya. Sebagai guru, untuk pengajaran ini itu hanya cukup menyediakan benda-bendanya saja. Kemudian tahap yang selanjutnya yaitu tahap permainan. Pada tahap ini, anak mulai mengamati pola dan keteraturan dari benda itu yang terdapat pada konsep. Misalkan melalui permainan, ya, siswa diajak untuk memulai mengenal dan memikirkan struktur-struktur matematika. Contoh, bermain berjejer membentuk garis lurus, kemudian berjejer membentuk lingkaran. Nah, mereka akan belajar tentang konsep tertentu, tapi tidak dalam konsep-konsep lainnya. Nah, konsep lingkaran seperti dengan membentuk berjejer membentuk lingkaran. Nah, kemudian tahap yang selanjutnya yaitu tahap penelaahan sifat. Pada tahap ini, siswa diarahkan pada kegiatan menemukan sifat-sifat kesamaan dalam permainan. Nah, contoh dengan membuat segitiga menggunakan kawat, dengan karet, dan lain-lainnya yang beragam ukurannya dan juga bentuknya yang beragam. Seperti bisa dibentuk segitiga sama sisi, sama kaki, siku-siku, lancip. Nah, itu dalam tahap penelaahan kesamaan sifatnya. Kemudian pada tahap representasi, pada tahap keempat ini, siswa mulai belajar membuat pernyataan atau representasi tentang sifat kesamaan suatu konsep matematika. Representasi ini, pernyataan ini, itu dapat dibuat dalam bentuk gambar, diagram, ataupun dengan verbal atau kata-kata. Nah, contoh dalam menyajikan atau menyampaikan konsep segitiga, siswa dapat menggunakan gambar segitiga atau mengucapkan bahwa segitiga itu sisinya ada 3 buah dan sudutnya ada 3. Kemudian simbolisasi. Nah, pada tahap ini, siswa perlu menciptakan simbol matematika atau rumusan verbal yang cocok. Nah, contoh untuk bilangan genap, ya, 2n, itu dengan n adalah bilangan bulat.
Kemudian formalisasi. Pada tahap formalisasi merupakan tahap yang terakhir. Pada tahap ini siswa belajar mengorganisasikan konsep-konsep membentuk secara formal dan harus sampai pada pemahaman aksioma, sifat, dan seterusnya. Ya, sifat, aturan, dalil, dan menjadi sistem yang akan dibahas. Dalam tahap ini, anak bukan hanya sekedar merumuskan teorema, serta membuktikan secara deduktif, tetapi harus sampai pada suatu sistem yang berlaku dari pemahaman konsep yang terlibat satu sama lain. Selanjutnya yaitu teori belajar dari Van Hill. Van Hill ini membagi tahapan anak dalam belajar geometri. Ya. Ada 5 tahapan. Yang pertama yaitu tahap pengenalan. Pada tahap ini siswa mulai belajar mengenal suatu bangun geometri secara keseluruhan, tapi belum mampu mengetahui adanya sifat-sifat dari bangun geometri tersebut. Contohnya, anak sudah mengenal segitiga, bola, kubus, atau yang lainnya, tapi belum bisa mengetahui sifat-sifat dari benda-benda tersebut. Kemudian pada tahap analisis, siswa mulai mengenal sifat yang telah dimiliki pada bangun geometri. Misalnya saja pada sifat persegi panjang, itu siswa tahu bahwa terdapat dua sisi yang berhadapan yang sejajar dan sama panjang. Namun, siswa belum mengetahui hubungan antara konsep ya. Jadi antara konsep yang sama, yang seperti persegi panjang, apakah persegi panjang itu sama halnya dengan jajar genjang, ataupun yang jajar genjang sama dengan persegi. Kemudian tahap yang ketiga yaitu pengurutan. Pada tahap ini, ketika siswa mengenal dan memahami sifat satu bangunan geometri serta sudah dapat mengurutkan bangunan-bangunan geometri satu sama lain yang saling berhubungan. Nah, misalnya saja dalam materi pokok bahasan segi 4. Segi 4 itu sebenarnya ada banyak ya. Ada layang-layang, ada persegi, ada persegi panjang, ada trapesium. Nah, itu kan bangun-bangun segi 4. Nah, jadi dia antar konsep yang saling berhubungan. Kemudian deduksi. Nah, siswa pada tahap ini mampu menarik kesimpulan secara deduktif. Ya. Karena matematika itu bersifat deduktif, ya, berlaku khusus. Ya. Siswa mulai memahami perlunya mengambil kesimpulan secara deduktif. Pada tahap ini mampu pentingnya unsur-unsur yang tidak didefinisikan, aksioma atau postulat, dan dalil atau teorema, tapi belum bisa mengerti mengapa suatu itu perlu dijadikan postulat atau dijadikan dalil. Pada tahap 5 yaitu akurasi. Pada tahap kelima ini menyadari pentingnya prinsip dasar yang tadi ya, adanya teorema. Nah, teorema, definisi, dalil, postulat, aksioma. Nah, itu perlu di pembuktian, teknik ketepatan prinsip yang melandasi pada suatu pembuktian.
contoh untuk semacam teorema ya. Jumlah 3 bilangan asli berurutan dapat dinyatakan sebagai 3 kali bilangan tengahnya. Misal 1, 2, 3. Itu kan 3 bilangan asli berurutan ya. Nah, itu sama halnya 3 kali bilangan tengahnya. Nah, itu sebuah teorema. Nah, itu perlu dibuktikan. Nah, pada tahap akurasi ini, nah, ini perlu pembuktian. Kemudian pada tahap selanjutnya yaitu pada teori selanjutnya, teori belajar dari Brunel dan Van Engen. Menurut teori Brunel itu dia menyebutkan yang namanya pembelajaran bermakna ya. Bahwa belajar itu adalah pada hakikatnya merupakan suatu proses yang bermakna. Ia mengemukakan bahwa belajar matematika itu harus merupakan belajar bermakna atau dan pengertian. Nah, dalam dari makna ini dari Brunel dan Van Engen itu terdapat 3 unsur pada situasi pembelajaran bermakna ini. Yang pertama itu adanya kejadian, event, benda, dan juga tindakan. Karena belajar itu suaranya nggak jelas. Karena belajar itu adalah berarti berbuat ya atau mengalami. Jadi adanya salah satu unsurnya adalah suatu kejadian, benda, dan juga tindakan. Kemudian unsur yang kedua yaitu adanya simbol yang mewakili unsur. Simbol atau notasi itu digunakan sebagai pernyataan yang mewakili unsur. Yang ketiga yaitu adanya individu yang menafsirkan. Adanya individu yang menafsirkan simbol-simbol yang mengacu kepada unsur pertama di atas. Nah, contoh dari pembelajaran dari Van Enkel ini bisa dilihat di buku halaman 1.27. Diberikan sebuah soal penjumlahan 24 tambah 8. Nah, dengan bantuan benda-benda ya, halo, nggak ada suaranya, jelas nggak? Apa sinyalnya merasa ada yang mengaktifkan suaranya nggak? Coba diinput dulu. Puspasari ada. Coba mikrofonnya dimatiin.
kita lanjut. Untuk teori belajar dari Ganya, dia menjelaskan ada dua hal. Yang pertama, objek belajar. Objek belajar itu ada dua, yang secara langsung dan tak langsung. Menurut Ganya, dalam belajar matematika itu ada dua objek. Yang pertama, objek langsung, yaitu meliputi fakta, operasi, konsep, dan juga prinsip. Sedangkan untuk objek tak langsungnya, yaitu meliputi kemampuan siswa, ya. Contohnya kemampuan menyelidiki, pemecahan masalah, sikap disiplin dan bersikap positif, dan tahu bagaimana semestinya belajar. Kemudian tipe-tipe belajar menurut Ganya itu ada 8. Yang pertama, belajar isyarat. Belajar isyarat ini adalah belajar sesuatu yang tidak disengaja sebagai akibat dari adanya rangsangan. Misal, sikap positif dari siswa dalam belajar matematika karena sikap atau ucapan guru yang menyenangkan. Jadi, dari siswanya memiliki minat untuk belajar yang berasal dari gurunya, yang memiliki sikap dari gurunya atau ucapan dari guru yang menyenangkan baginya. Kemudian tahap yang kedua itu belajar stimulus respon. Belajar pada tahap ini sudah disengaja dan responnya adalah tasmania. Misal, siswa mampu menuliskan contoh bilangan. Setelah guru menyampaikan materi tentang bilangan bulat, lebih spesifiknya bilangan bulat positif. Nah, siswa bisa menyebutkan bilangan bulat positif, ataupun gurunya menyampaikan bilangan negatif, siswa juga bisa menyampaikan atau menuliskan contoh-contoh bilangan negatif. Nah, kemudian tahap selanjutnya pada tipe belajar yaitu rangkaian gerak. Belajar dalam bentuk perbuatan jasmania terurut dari 2 atau lebih kegiatan, ya, yang memiliki stimulus respon. Nah, misal, seorang anak mampu menggambar ruas garis melalui 2 titik yang diketahui titik awal, ya. Jadi dia mengawali dengan mengambil mistar, meletakkan mistar melalui 2 titik atau di antara 2 titik itu, kemudian menggunakan pensil dan menghubungkan kedua titik menggunakan penggaris. Nah, itu adalah rangkaian gerak dari siswa untuk dalam kegiatan belajar, yaitu menggambar ruas garis. Kemudian rangkaian verbal. Belajar merupakan perbuatan lisan terurut dari kegiatan atau lebih stimulus respon. Misalnya, siswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, ya, tentang simbol, aksioma, dalil, dan lain-lainnya. Kemudian tahap yang kelima yaitu tahap belajar membedakan. Nah, siswa mampu memisah-misahkan, ya, dapat membedakan belajar membedakan tunggal berupa pengertian siswa terhadap suatu lambang. Nah, jadi mereka bisa membedakan lambang yang digunakan. Misalnya lambang ruas garis, lambang sinar, atau lebih sederhana, lebih besar. Contoh sederhananya, ya, simbol atau lambang
lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Tuh. Kemudian tahap yang keenam itu belajar konsep. Tipe belajar konsep ini disebut pula tipe belajar pengelompokan. Itu belajar mengenal atau melihat sifat bersama dari suatu benda atau peristiwa. Misal, siswa belajar tentang konsep dari lingkaran. Nah, siswa dapat mengamati bentuk cincin, bentuk lingkaran, bentuk gelang, atau bentuk-bentuk lain, benda-benda lain yang memiliki permukaan atau bentuk lingkaran. Kemudian, belajar aturan. Pada tipe ini, tahap ini ya, siswa mampu memberikan respon terhadap stimulus dengan segala macam perbuatan. Misal, siswa mampu menyebutkan sifat penyebaran perkalian terhadap penjumlahan. Nah, siswa itu bisa tahu sebenarnya sifat itu, sifat penyebaran perkalian, namun belum bisa menggunakannya. Atau kadang siswa bisa menggunakan itu, ya, tapi tidak tahu kalau itu namanya sifat penyebaran perkalian terhadap penjumlahan. Ya. Kemudian tahap belajar dalam pemecahan masalah. Nah, pemecahan masalah itu merupakan sesuatu hal baru, ya, yang siswa belum pernah dapat tapi sudah memiliki prasyarat. Jadi siswa contohnya materi baru tapi sebelumnya sudah memiliki prasyarat, ya. Kan kita kalau kita belajar saja sebelum kita masuk ke modul atau bab tertentu biasanya kita diminta atau ada keterangan prasyarat untuk kita bisa mengikuti modul, itu harus tahu pelajaran apa modul sebelumnya. Yang terakhir itu hierarki pembelajaran matematika. Mirip dengan pemecahan masalah tadi ya. Dalam pemecahan masalah yaitu adanya prasyarat. Nah, hierarki pembelajaran ini bisa memetakan itu. Jadi dalam pembelajaran matematika itu ada tahapannya. Dalam pelaksanaannya, perencanaan penyusunan pelaksanaan pembelajaran matematika yang efektif itu perlu mempertimbangkan materi yang dipelajari itu kalau bisa itu harus berjenjang. Jadi antara materi hari ini dan materi besok itu harus berurutan. Kemudian tujuan belajar matematika. Kemudian sumber belajar, strategi pra-asesmen atau pretest ya. Asesmen itu penilaian. Nah, strategi belajar, kemudian mengajarnya, dan juga strategi post assessment. Nah, demikian untuk modul 1 pada kegiatan belajar 1. Dari penyampaian jika ada yang mau ditanyakan atau ada hal lain yang mau di-sharing, silahkan. Halo, masih ada kan di sana? Nah, silahkan yang mau ada yang mau disampaikan. Mungkin sharing bagi yang sudah belajar, yang sudah mengajar maksudnya. Terkait tentang materi ini. Itu pembelajaran teori belajar pada pembelajaran matematika di SD.
Ya. Mm-mm. Mm-mm. Objek belajar itu kan ada banyak nih. Fakta. Nah, fakta. Nah, belajar untuk berfakta itu konversi konvensi ya, kesepakatan dalam matematika itu untuk memperancang pembicaraan dalam matematika. Contoh nih, lambang. Itu kan kesepakatan, itu berupa fakta. Gitu. Dalam matematika, ya, fakta merupakan eh, sesuatu yang harus diterima tanpa pembuktian. Kalau sudah fakta, fakta seperti ini. Contoh simbol bilangan 3. Apakah ada yang protes 3? Angkanya kayak mana simbolnya? Oke, dari siapa tadi? Ada lagi? Ya, ya, silakan. Ya, itu. Dari siapa yang tadi? Movie. Tip mengajar. Gimana tadi maksudnya? Iya. Nah, kalau dari saya sendiri ya, itu bisa eh, yang pertama itu dikelompokkan. Nah, kan kita ada yang namanya pembelajaran pengayaan. Ya, sebelum ke situ sebenarnya itu lebih baiknya ketika kita menyampaikan materi, bolehlah kita menyampaikannya dalam bentuk penyampaian yang sama. Kemudian pada tahap selanjutnya kita kan biasanya memberi, kalau saya kan karena saya matematika ya basicnya ya kan, ini matematika itu kan memberikan semacam yang namanya latihan. Nah, untuk anak yang memang kemampuannya rendah, kita melakukan pendekatan. Maksudnya ketika dia belajar mengerjakan, ya kita memberikan bantuan lebih ekstra kepada dia, salah satunya. Yang kemudian menggunakan belajar kelompok
Contohnya gini, to try boleh, cooperative learning itu juga boleh. Jadi dalam satu kelompok kan kadang anak itu cenderung pinter, ikut ke pinter semua. Nah, tugas kita sebagai guru, kita kan pasti tahu kan, oh si ini tuh punya kemampuan yang lebih, si A itu kemampuannya kurang dari si B. Nah, itu jadikan satu kelompok. Biasanya nggak diacak sebenarnya, malah kita memetakan dari awal. Kalau diacak malah nanti biasanya yang pintar sama yang pintar. Iya, guru yang mengatur, mengatur posisi kelompoknya, apa aturan kelompoknya. Jadi si A bareng si C, si D. Nah, itu kurang lebih seperti itulah. Sama-sama. Ada yang lain? Kalau tidak ada, saya akan menambahkan sedikit ya, dan terkait dengan pembelajaran ini, matematika di SD. Kan hakikat peserta didik tadi kan, hakikatnya setiap anak itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Tapi kita bisa meningkatkan walaupun lebih banyak. Namanya meningkat itu harus banyak. Kita bisa melakukan suatu hal itu untuk meningkatkan kemampuan belajar. Sebenarnya beberapa cara, pertama itu, iya, putus-putus suaranya. Hmm, sinyalnya apa ya? Apa efek lelah? Nah, paling nggak kita untuk meningkatkan belajar anak ya, kemampuan belajar anak. Udah jelas belum? Ini pakai headsetnya nggak tuh? Sebagai guru ya, ya walaupun kemampuan anak itu berbeda-beda, paling nggak kita bisa meningkatkannya, walaupun nggak banyak. Nah, salah satunya itu dengan cara meningkatkan minat belajar anak. Anak tuh kalau pada matematika tuh kayaknya tuh momok banget, padahal dalam kesehariannya itu nggak lepas dari matematika. Sebagai guru ya, untuk itu tidak serta-merta bisa harus mengabaikan sebenarnya. Nanti akibatnya fatal bagi si anak. Nah, cara untuk meningkatkan itu, untuk meningkatkan minatnya, itu dengan cara memperkenalkan kepada anak itu berbagai macam kegiatan belajar. Jadi tidak vakum di kelas, kita bisa bermain di luar. Kita manfaatkan lingkungan. Ya. Itu istilahnya kita belajar sambil bermain. Ya. Kemudian itu menggunakan alat-alat peraga yang menarik, ataupun penggunaan metode-metode belajar saat mengajar. Kemudian kaitkan pelajaran matematika itu dengan dunia si anak. Contoh, kita menggunakan alat peraga. Alat peraga itu nggak usah susah-susah.
Contohnya aja, kita bisa gunakan kelereng, bola, kemudian yang ada di kantor, dan lainnya. Ya. Rata-rata anak yang pandai itu karena minatnya itu juga tinggi. Dia daya tariknya, menarik ke untuk belajar matematika itu tinggi. Itu anak yang biasanya prestasinya lebih tinggi dari yang lain. Beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai guru. Yang pertama itu bisa menyesuaikan bahan pelajaran ya dengan dunia anak. Itu dalam memanfaatkan lingkungan seperti yang saya sampaikan tadi, itu dengan cara mengajak anak dalam kegiatan belajar seperti belajar sambil bermain. Nah, contohnya itu mengajar bangun ruang kubus ya ataupun balok. Itu guru minimal itu bisa memanfaatkan ruangan kelas. Kan ruangan kelas itu mirip tuh sama kubus ataupun balok. Kemudian jika kita mau belajar mengajar kerucut, kita dapat mengaitkan dengan misalkan cup es krim itu, apa itu namanya, ya, kerupuk es krim itu, atau enggak yang ada di kantor biasanya ada yang di jalan, untuk jalan itu yang tanda kuning itu kan itu mirip dengan kerucut, ambil itunya. Nah, kemudian gunakan pembelajaran yang dapat dilakukan dengan cara dari yang mudah ke yang sukar, jadi bertahap. Kemudian dari yang konkret ke yang abstrak. Contoh, ini untuk yang dari yang konkret ke yang abstrak yang tadi nih, kayak menggunakan untuk pembelajaran bilangan, penjumlahan bilangan, ya, 2 tambah 3. Itu kan tidak serta-merta anak SD itu tahu 2 tambah 3 itu 5. Nah, jadi kenalkan ya, berikan dia benda konkret. Dalam hal ini adalah konteksnya nyata ya, konkret. Dan sama, jangan sampai 2 kelereng ditambah 3 bola. Maka itu dalam matematika tidak bisa jumlahkan. Walaupun banyaknya itu jadi 5. Ya. Tapi harus sama, 2 kelereng ditambah 3 kelereng. Nah, kemudian setelah anak bisa memahaminya, bisa kita gunakan semi konkret atau menggunakan gambar. Menggunakan gambar lingkaran atau gambar kelereng. Kemudian baru disimbolkan, diabstraksikan menggunakan simbol 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, ingat, 2 angka itu sebenarnya simbol yang hanya simbol yang universal, apa? Pengakuan yang sudah universal. Nah, setelah tadi ada yang tanya, sekarang saya yang tanya nih pada kalian yang bisa silakan menjawab. Nah, saat ini kan kita masih dalam kondisi tidak ini uh, belajarnya itu kan tidak bisa tatap muka. Nah, ini bisa dijawab nih. Boleh yang belum mengajar ataupun yang sudah mengajar. Nah, bagaimana caranya untuk bisa uh, menyampaikan materinya itu kepada siswa, ya. Kita kan tidak tatap muka itu kan lebih rumit kalau mendingan tatap muka sebenarnya untuk penjelasannya. Nah, gimana cara kalian untuk mengatasi itu? Siapa?
berupa dalam video. Oke, boleh. Ada yang mau menjawab lain? Ini sebenarnya bukan pertanyaan sih, hanya malah cenderung ke sharing jadinya ya. Boleh. Mengatasi belajar jarak jauh nih ya, menggunakan video atau penjelasan video. Ada yang lain? Kalau tidak yang lain, saya akan menambahkan sedikit. Ya, ini terkait layanan pemerintah untuk kita sebenarnya. Dan karena saya juga menjadi salah satu bagiannya, yaitu sahabat rumah belajar. Nah, kita sudah diberikan fasilitas yang namanya rumah belajar. Oke, bentar. Nah, Bapak Ibu yang bagi mahasiswa yang sudah mengajar, ini bisa digunakan ya. Kan kita khusus baik siswa ataupun guru sudah diberikan bantuan untuk berupa kuota. Nah, paling tidak kita bisa memanfaatkan fasilitas portal rumah belajar, karena ini setahu saya rumah belajar ini termasuk yang gratis dari pemerintah untuk diakses. Nah, Bapak Ibu yang sudah mengajar ya, yang ini bisa menggunakan ini ya. Silahkan di-share ke para wali murid ataupun teman-teman guru yang lain. Silahkan manfaatkan ini. Video-video di sini insya Allah ada, yaitu ada di kita ke fitur utama. Nah, oke. Belum kebuka ya? Di bagian fitur utama. Nggak ada gambarnya. Jaringannya kayaknya. Ada. Nah, di sini di fitur utama ini ada yang namanya kelas maya, ada sumber belajar, ada bank soal, ada laboratorium maya. Nah, kelas maya ini kita semacam model, semacam classroom, semacam ya kelas lah. Kita sebagai guru nanti bisa memasukkan siswanya ke situ. Ataupun siswanya bisa masuk ke situ dengan cara mendaftar. Dan ini gratis ya. Setiap sekolahan insya Allah sudah terdaftar. Nah, ini untuk kelas virtualnya. Untuk Lampung, Provinsi Lampung itu sudah ada yang namanya Smart School Lampung. Nah, ini adalah kelas mayanya rumah belajar, namun dikhususkan untuk Provinsi Lampung. Nah, di sumber belajar ini isinya adalah video-video pembelajaran. Banyak di sini. Insya Allah sudah lengkap, walaupun ala kadarnya. Maksudnya lengkap dari SD, SMP, SMA, SMK. Ya, kalau materinya tinggal kita searching, kita cari. Ya. Bahkan Bapak Ibu guru boleh kok mengupload videonya pembelajarannya di sini. Nah, oke. Kemudian ada yang namanya laboratorium maya. Nah, namun di sini untuk tingkat SD belum ada, baru tingkat SMP dan SMA kalau tidak salah. Jadi laboratorium maya itu
untuk mensimulasikan ya, untuk belajar tapi dalam bentuk simulasi. Nah, di sini ada yang namanya daya hantar listrik, grafik persamaan kuadrat. Dan di sini juga ada bank soal. Ini bank soal boleh digunakan bagi semuanya, bisa diakses nih. Ada SD, SMP, SMA, SMK, SLB. Tinggal pilih kelasnya. Mau jenjang kelas 1, 2, 3. Bapak Ibu boleh menggunakan ini. Nah, itu sedikit gambaran ya untuk mendukung sarana belajar dalam pembelajaran jarak jauh. Jadi ini fasilitas boleh digunakan dan gratis ya. Karena gratis jadi silahkan digunakan dan sudah ada kuotanya. Gratis kuota, manfaatkan. Oke, begitu saja. Mahasiswa nggak dapat gratisan? Belum paling. Harusnya ada sih. Kan di edarannya itu kan ada. Dari semester kemarin. Oh, sama berarti. Ya, nggak apa-apa, nanti coba ditanyakan lagi. Nah, kita lanjutkan materi untuk berikutnya. Itu model-model pembelajaran matematika di SD. Hakikat matematika ya, karakteristik dari matematika. Matematika itu adalah ilmu deduktif karena metode pencarian kebenarannya yang dipakai oleh matematika adalah metode deduktif. Jadi dari umum ke khusus. Ya. Kemudian matematika adalah ilmu tentang pola keteraturan. Karena dalam matematika sering dicari keseragaman untuk membuat generalisasi matematika. Nah, matematika adalah ilmu yang tentang struktur yang terorganisasi. Matematika itu eksak, sistematis. Matematika itu abstrak ya, dan bersifat deduktif. Nah, lalu apa sih matematika deduktif itu? Matematika bersifat deduktif dapat diartikan ya, didefinisikan sebagai matematika adalah cabang ilmu yang dalam menentukan suatu teoremanya itu bersifat general menggunakan cara atau metode khusus. Nah, dalam matematika suatu teorema dapat dinyatakan secara benar, secara umum atau general setelah dibuktikan dengan suatu pembuktian matematika, bukan dengan mencari contoh-contoh benar atas teorema tersebut. Tidak seperti pelajaran yang lain. Dalam IPA ada yang namanya biologi. Nah, dalam biologi itu kan biasanya ada suatu penelitian. Nah, kemudian diambil beberapa jenis penelitian, misal penelitian ikan nih, kan meneliti ikan di laut. Diambil contohnya, sampelnya ikan. Maka akan ada teori. Baru akan ada teorinya. Beda dengan matematika. Ya. Kalau dalam penelitiannya, misalkan dalam matematika, untuk kalian kayaknya nggak ada. Biasanya ini adanya untuk emang penjurusan ke matematika kayak
pendidikan matematika atau matematika murni. Di dalam modul yang mereka pelajari, yang adanya hanya suatu teorema, dan kita buktikan teorema itu, bukan dengan mengambil contoh atas teorema. Nah, dalam matematika, suatu teorema memang dapat terbukti, memang didapat dari proses induktif, dari khusus umum. Namun setelah menjadi suatu teorema yang umum, itu teorema tersebut harus dibuktikan secara khusus, ya, secara matematis melalui pembuktian khusus. Nah, contoh teorema tadi sudah saya contohkan ya, dalam bilangan jumlah 3 bilangan asli berurutan itu saya aja. Jadi ada teorema jumlah 3 bilangan asli berurutan dapat dinyatakan sebagai 3 kali bilangan tengah. Ya. Tadi kan ada 1, 2, dan 3. 1 ditambah 2 ditambah 3 itu kan 6. Ya. Itu ada teorema bahwa jumlah 3 bilangan berurutan itu sama halnya dengan 3 kali bilangan tengah. Di sini 3, yang tengah adalah 2, ya. 3 kali bilangan tengah. Itu 6. Gimana membuktikannya? Misal A, B, C adalah bilangan berurutan, ya. A, B, C adalah bilangan berurutan. A kurang dari B dan B kurang dari C. Akan dibuktikan jika ADB akan dibuktikan benar bahwa A tambah B tambah C itu sama dengan 3B. Karena A kurang B dan B kurang C tadi ya, maka A sama dengan N, ya. Kan berurutan nih, berurutan kan berarti selisihnya cuma 1 ya. A ditambah N, kemudian B sama dengan N ditambah 1, kemudian C sama dengan N ditambah 2. A tambah B tambah C itu sama dengan A tadi kan N, ya, tambah B itu N plus 1 ditambah C nya itu N plus 2. Nah, berarti ini ada 3N ya, N ditambah N plus 1 ditambah N plus 2, N ditambah 2, N tambah N tambah 1 tambah N tambah 2, berarti ada 3N. 3N ditambah 1 tambah 2, 3. Nah, 3 ini jika kita distributifkan ya, N ditambah 1, ya kan, 3 kali N, 3N dikali 1, 3. Nah, 3 N tambah 1 ini kan yaitu miliknya B. Nah, ini kan B. Ini namanya pembuktian teorema. Kalau ini pembuktian menggunakan contoh ya, kita mengambil sampel saja. Tapi ini adalah pembuktian teorema. Maka terbukti benar bahwa teorema yang tadi jumlah 3 bilangan asli berurutan dapat menyatakan 3 kali bilangan tengah. Tidak seperti biologi, ambil contoh dulu baru dapat teorema. Lanjut, proses pembelajaran matematika
Dalam proses pembelajaran matematika, strategi psikologis atau strategi yang menggunakan teori belajar tentang pengalaman lingkungan dan manipulasi benda konkret hanyalah membantu untuk memahami konsep matematika yang relatif abstrak sehingga sesuai dengan kemampuan berpikir anak, tetapi tetap berpegang teguh pada sasaran matematika yang sesuai dengan hakikat matematika. Nah, matematika itu abstrak, namun butuh lingkungan atau benda-benda konkret untuk menguatkan konsep dari matematika. Kemudian, model-model pembelajaran matematika di SD. Untuk jenis-jenis konsep dalam pembelajaran matematika di SD itu yang pertama konsep dasar. Konsep dasar pada pembelajaran matematika merupakan materi-materi atau bahan dan sekumpulan bahasan yang umumnya merupakan materi baru untuk para siswa mempelajarinya. Nah, konsep dasar ini merupakan konsep yang pertama kali dipelajari oleh siswa. Oleh karena itu, konsep dasar ditanamkan. Setelah konsep dasar ditanamkan, maka konsep dasar ini menjadi prasyarat dalam memahami konsep-konsep berikutnya. Nah, itulah perlunya hierarki dari tadi ya. Jadi ada konsep dasarnya, kemudian dilanjutkan konsep berikutnya. Setelah mengetahui bilangan contohnya bilangan cacah, kemudian dilanjut dengan konsep pada penjumlahan bilangan cacah, kemudian dilanjutkan lagi konsep berikutnya. Itu contohnya. Kemudian konsep yang berkembang dari adanya konsep prasyarat, ya, itu dikembangkan lagi. Dari konsep prasyaratnya itu dikembangkan lagi. Nah, dari konsep penjumlahan tadi, kan sifat-sifat dari penjumlahan ada sifat-sifatnya nih. Ada sifat distributif, sifat komutatif, asosiatif, sifat tertutupnya. Nah, itu dikembangkan lagi. Kemudian konsep yang harus dibina keterampilannya. Biasanya ini ya. Konsep ini adalah penerapan atau penggunaan konsep dasar dan konsep yang telah dikembangkan dalam hal untuk mengasah keterampilan siswa. Nah, contohnya dalam soal-soal bentuk cerita. Nah, ini biasanya butuh keterampilan ya kan. Jadi konsep dasar dan konsep yang telah dikembangkan itu digunakan dalam keterampilannya. Pada halaman 146 1.46, nah, ini ada contoh penggunaan ini ya, konsep dalam pembelajaran matematika. Konsep dasar. Ya, di situ ada konsep dasarnya yaitu operasi-operasi hitung seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kemudian ada pengenalan macam-macam bilangan seperti bilangan asli, cacah, bulat positif, bulat negatif, terus macam-macam bilangan pecahan dan operasi lainnya. Kemudian mengenal bilangan-bilangan 0 sampai 9, 10 sampai 90, bilangan satuan, puluhan, ratusan, dan seterusnya. Setelah mengetahui konsep-konsep dasar itu, maka perlu dikembangkan konsepnya. Tadi kan di penjumlahan.
Nah, penjumlahan itu ada sifat pertukaran atau komutatif. Kemudian ada sifat pengelompokan dalam penjumlahan ataupun perkalian. Nah, sifat asosiatif. Nah, kemudian ada sifat-sifat yang lainnya. Kemudian konsep yang harus dibina itu ada yang namanya fakta dasar operasi hitung, teknik menjumlahkan, dan lain-lainnya. Kemudian rancangan model pendekatan pembelajaran matematika di SD yang model-model pembelajaran dari konsep-konsep ya, pembelajaran matematika di SD itu ada 3. Model pembelajaran matematika di SD dengan pendekatan penanaman konsep. Yang kedua, model pembelajaran matematika dengan pendekatan pemahaman konsep. Yang ketiga yaitu model pembelajaran matematika dengan pendekatan pembinaan keterampilan. Seperti halnya tadi ya, di dalam jenis-jenis konsep kan ada konsep dasar. Nah, itu berkaitan dengan model pembelajaran matematika di SD dengan pendekatan penanaman konsep. Nah, jadi model ini cocok untuk di sini di konsep dasar. Jadi siswa diberikan konsepnya dulu, ditanamkan konsepnya. Nah, contoh dalam model pembelajaran dengan pendekatan penanaman konsep itu rangkaian kegiatannya. Yang pertama ini dulu ya, bahan pelajarannya yaitu mengenal bilangan bulat positif dan negatif, kemudian membaca dan menulis lambang bilangan bulat negatif. Nah, rangkaian kegiatannya, rancangannya sebagai apersepsi ya, mengingatkan kembali itu siswa diingatkan tentang bilangan-bilangan asli dan bilangan-bilangan cacat. Nah, kemudian siswa diminta menyebutkan bilangan tersebut sebagai contoh dan menuliskannya dalam garis bilangan. Kemudian langkah yang kedua itu melalui lingkungan ya. Contoh gerak dengan gerak tadi. Nah, dari titik nol ya. Kemudian dari titik nol, contoh nih ya, di halaman 151, nah itu menggunakan belajar gerak tadi ya, yang disampaikan, tuh, rangkaian gerak dari titik nol ya. Tadi maju 4 langkah dengan titik mundur 4 langkah. Nah, dengan mengistilahkan maju dan mundur dengan membantu siswa ya. Guru mengajak siswa mengucapkan secara bersama-sama kalimat yang digambarkan oleh gurunya. Nah, guru memberi penjelasan tentang pengucapan itu. Positif 4 cukup ditulis dengan 4 dan negatif 4. Negatif 3 itu ditulis dengan tanda negatif 3. Ataupun dengan menggunakan bantuan garis bilangan ya, untuk menentukan sebuah titik posisi. Dibuatkan garis bilangan, dibuatkan juga titik ya, 2 buah titik A dan titik B. Kemudian untuk siswa diminta untuk menentukan tempatnya, titik tempatnya.
Nah, kemudian untuk model pembelajaran selanjutnya itu dengan pendekatan pemahaman konsep. Ini sama halnya dengan tadi jenis konsep yang di dalam pembelajaran, yaitu konsep yang berkembang. Jadi setelah konsep yang sudah ada itu harus dikembangkan lagi untuk dipahami. Misalnya saja siswa yang telah belajar tentang sebelumnya belajar tentang bilangan bulat, bilangan cacah, kemudian sudah tahu konsep penjumlahan, maka dalam penjumlahan itu akan ada beberapa sifat. Nah, di situ dibahas, diberikan untuk pemahaman konsepnya. Nah, sifat-sifat dari penjumlahan itu seperti apa aja? Yang pertama, ini contoh mengenalkan sifat pertukaran pada penjumlahan. Siswa bisa diberikan persepsi tentang penjumlahan. Kemudian siswa diberikan pasangan penjumlahan yang posisinya ditukar. Kemudian diberikan pernyataan atau pertanyaan apakah kedua hasil itu menyatakan hasil yang sama, ataupun diberikan variasi soal yang lain. Kemudian model pembelajaran matematika yang terakhir yaitu dengan pendekatan pembinaan keterampilan. Pendekatan pembinaan keterampilan ini sama halnya dengan konsep yang harus dibina keterampilannya. Jadi pembinaan keterampilan ini cenderung untuk digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah konkret ya, masalah-masalah nyata biasanya istilahnya. Nah, untuk soalnya sendiri biasanya dalam bentuk soal cerita. Nah, contoh untuk penggunaan dalam penjumlahan. Nah, sebagai contoh kepada siswanya, guru bisa dapat menyampaikan secara verbal, langkahnya ya, menyampaikan soalnya secara verbal. Contoh, Adi mempunyai 2 buku, ia membeli lagi 1 buku. Berapa banyak buku Adi sekarang? Nah, langkah selanjutnya yaitu guru mengajak siswa itu untuk mendefinisikan dari soal tersebut ya, untuk mengetahui apa yang diketahui dan juga yang ditanya dalam soal. Kemudian setelah mengetahui apa yang diketahui dan yang ditanya, bisa dilanjutkan dalam pengerjaan soal. Oke, demikian untuk penjelasan dari materi kegiatan belajar kedua pada modul 1. Dari kalian, jika ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya akan tanya. Halo, masih ada orang di sana? Masih ada pertanyaan enggak? Kalau tidak ada, saya akan bertanya satu. Ya, siapa saja boleh menjawab, tapi ini biasanya ditemukan oleh yang sudah mengajar. Matematika itu kan abstrak dan perlu untuk penguatan konsepnya.
Ini ada sebuah kasus ya, eh, seorang guru memberikan soal ya, misalkan 3 kali 5. Nah, dalam perintahnya yaitu tentukan penjumlahan berulangnya. Nah, jika siswa kalian mengerjakannya itu yang pertama, dia menjawab dengan hasil 3 tambah 3 tambah 3 tambah sebanyak 5 kali ya. Kemudian yang jawaban yang siswa yang kedua yaitu 5 tambah 5 tambah 5. Dan yang terakhir, yang ketiga itu dia langsung menjawab dengan hasil 15. Nah, dari ketiga jawaban itu, mana yang benar dan bagaimana kalian menyikapi jawaban siswa tersebut? Yuk, siapa yang mau menjawab? Gimana? Heeh, heeh, ya, betul. Hmm, hmm, ya. Ada yang lain? Yang lain? Tadi siapa namanya? Iko. Ya. Yang lain? Oke, oke baik. Ini Bu Iko. Nah, ini kan tadi saya menyampaikannya kan jika diberikan sebuah soal tiga eh, 3 kali 5, nah, tapi yang diminta adalah tentukan penjumlahan berulangnya. Nah, untuk perkalian 3 kali 5 itu yang benar adalah 5 tambah 5 tambah 5. Nah, kemudian untuk jawaban yang benar emang semuanya benar. Tapi untuk penguatan konsep, ya ingat matematika kita membutuhkan konsep yang benar. Kalau sampai konsepnya salah, ke depan itu banyak bubrahnya, siswa banyak kacaunya. Karena saya ngajar di SMP dan saya masih kadang mengulang bagaimana cara menjumlahkan, bagaimana cara mengalihkan. Karena mereka ketika sedang SMP itu konsepnya salah dari SD. Gitu. Jadi pesan saya untuk yang di SD nanti konsepnya coba dikuatkan. Gimana? Eh, jangan kan tadi di tahapan pembelajarannya gunakan konsep apa? Gunakan konkret ya. Kita konkretkan dulu ke benda-benda lingkungan. Katakan 3 kali 5.
Eh, ada 3 buah kotak, ya. 3 kotak nih. 3 kotak yang berisi bola. Nah, setiap kotak berisi 5 buah bola. Berarti kan 3 kali 5. Ada 3 kotak, 3 kali 5. Gitu. Jadi 5 tambah 5 tambah 5. Bukan 3 tambah 3 tambah 3 sama 5. Itu konsepnya. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Ya. Hmm, boleh di chat WA atau chat Microsoft Teams? Oke, coba saya ceknya. Oke, silakan tanya sambil saya ngambil absen kalian.
Oke, ini deh. Ini nggak ada chatnya, kayaknya. Silahkan cari materi di sumber lain ya. Kita sambung pertemuan ini minggu depan. Mohon maaf jika ada salah kata pada penyampaian materi ataupun lainnya. Silahkan beristirahat dan jaga kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.